unjun. Apa yang ganal tuh tadi, Bu? Berbalik. Patin. Patin sa ikong dia. Kenapa Pak Ibu digabung, Bu? Bapak hanya sa ikong. Oh banyak maka. Ini apa? Kalau kita lambat ngasih makan, kita lewat dia datang. Kayak kenal dengan kita. Kelaparan dah pula. Halo, jumpa lagi bersama saya. Kini kita berkunjung ke rumah Ibu Esawati, salah satu guru SMA Negeri 1 Dusun Tengah. Beliau mengajar mata pelajaran biologi ya. Iya. Ibu Esawati, apa kabar? Baik. Baik. Gimana proses pembelajaran daringnya? Untuk semester ini ya sudah berjalan dan walaupun ada lagi yang anak-anak itu terpaksa kita tanyai lagi. Kalau misalnya nggak ada di Grup ya biasanya. malahan di situ ada yang dobel misalnya Ardi, ada yang Aldi. Nah itu harus kita hubungi wali kelas dengan ketua kelasnya itu Pak. Ya, Ibu Esawati ya, udah dari sejak tahun berapa ngajar di SMA? Oh, SMA 1 Dusun Tengah. SMA 1 Dusun Tengah itu per Juli 1989. 1989. Iya. Waktu pengangkatan apakah langsung di SMA Negeri 1 Dusun Tengah dulunya? Oh, dulu di SMA Daha Utara Negara Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Oh, masih Kalimantan Selatan. Iya. Pindah tugas tadi tahun 1989. Mulai diangkat 1985. Lalu 1989 pindah ke dimutasikan ke Ampah. Ke Ampah ya. Ibu kelahiran daerah sini ya? Saya kelahirannya di Pajoepat, Kecamatan Pajoepat. Oh, daerah Barito Timur masih. Iya, Barito Timur juga. Iya, sejak tahun 89 Bu ya. Iya, bisa dihitung itu Pak. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Ibu dulu biologi ya? Emang biologi atau gimana sih? Iya, mengenai latar belakang pendidikan saya itu kebetulan SMA-nya IPA. IPA di SMA 1 Tamiang Layang, lalu ke Unlam. Iya, di Jalan Veteran. Lalu tamat SMA 1982, lalu lulusnya tahun 1984. Lalu ada langsung ditawarkan dari Kanwil, Kalsel itu bahwa ada penerimaan. Kami langsung masukkan. Lalu itu tahun 1985 langsung diangkat menjadi CPNS ya. Iya. Lalu berarti masih D2 ya gitu. D2. Iya. Lalu sampai mutasikan ke Ampah SMA 1 Dusun Tengah. Lalu tahun 2009 dari kabupaten bahwa kita tuh harus S1 untuk SMA, ya. Lalu saya dengan Pak Ipo waktu itu bagian peningkatan mutu guru. Lalu saya ikut penyetaraan. Iya, dengan bahasanya ada penyetaraan itu ada yang percepatan. Dan saya 2 semester ngambil biologi. Ya, latar belakang IPA, lalu melanjutkan ke S1-nya biologi itu tadi. Iya. Di mana itu percepatannya, Bu? Di Palangkaraya, Unpar. Unpar ya? Iya.
Unpar lagi dulu. Sekarang kan UPR. Iya. Tahun berapa itu, Bu? 2009. 2009. 2 semester. 2 semester. Ya bersyukurnya karena orang panitianya itu kayaknya menghitung masa kerja kita itu ya. Nah, selama Ibu mengajar di SMA kan kita tahu bahwa guru di SMA rata-rata ya nggak hanya mengajar satu mata pelajaran, bahkan ada tugas tambahan juga. Nah, kalau Ibu sejak pindah tugas ke SMA pernah ngajar mata pelajaran lain atau pernah menjabat tugas tambahan lainnya, kalau boleh tahu? Iya, terima kasih Pak Hairil lah. Saya itu sebenarnya sejak pindah itu ya ngajar biologi. Iya. Iya. Lalu dengan adanya kurikulum 2013, lalu ada PKWO. PKWO itu 4 tahun ini sudah. Iya. 4 tahun saya ngajar PKWO sampai sekarang itu. Lalu tugas tambahan saya mulai 2008 itu di perpustakaan. Kepala perpustakaan akhirnya sampai sekarang. Sekarang ya. Makanya kalau ada siswa SMA yang mau meminjam buku ke perpustakaan, gak heran kalau ada beliau di ruangan itu karena beliau merupakan kepala perpustakaannya. Dari tahun 2008, Bu ya? Iya, 2008. Nah, selain itu ini kan kita dalam masa pandemi, Bu ya, harus belajar daring. Gimana sih perasaan Ibu perbedaannya antara daring dengan tatap muka langsung? Banyak nggak kendalanya? Ada. Iya. Tapi ada juga hikmahnya. Iya. Kendalanya itu karena sudah, kalau seperti saya sudah bisa dikatakan lebih dari 30 tahun, rasanya paling enak itu kalau tatap muka di kelas. Iya, tapi karena suasana pandemi ini, harus kita menggunakan secara daring. Jadinya dari kendalanya dulu. Kendalanya kita harus tahu bagaimana penggunaan alat-alat yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Selain itu, kita mungkin nggak kenal muka siswa kita seperti mereka kelas 10, tapi bersyukur kemarin waktu saya mengajar tuh saya buat video, lalu saya bilang inilah Ibu yang ngajar biologi. Selain itu memang waktu mereka kelas 10 bagi buku, saya juga ada di situ sehingga saya juga mengulangi di video itu sendiri ya. Ya kalau lihat dari foto, Bu ya, kalau zaman sekarang bisa pakai filter. Iya. Jadi jauh sekali antara foto dengan yang aslinya, kenyataannya. Saya juga di sosmed, Bu, upload pakai filter, Bu, biar kelihatan putih, biar bersih. Ya kalau saya, Bu ya. Nah kalau ini, Bu, kalau hikmahnya tadi, Bu? Hikmahnya bagi saya sendiri. Saya dulunya malas-malas yang buka masalah internet. Iya. Sekarang itu harus. Harus. Dengan pengalaman saya juga ada cerita sedikit Pak Hairil lah. Saya waktu kuliah percepatan tuh tadi ada mata kuliah komputer. Lalu pas waktu ujiannya, waktu kuliahnya masih ya ikut-ikutan orang. Tapi setelah ujian langsung dipraktekkan. Lalu ditanyakan, Ibu bisa apa? Iya. Akhirnya saya itu dari orang menanyakan itu, lalu saya terbuka untuk saya harus belajar. Iya, harus belajar bagaimana menguasai alat itu, bagaimana cara untuk mencari informasi. Dan karena saking kita maunya bisa, ya, saking maunya bisa. Ada tamu, Bu. Selanjutnya hikmahnya itu juga anak-anak itu atau siswa kita itu semakin menguasai juga, harus menguasai juga. Iya, itu tadi. Walaupun ada juga mereka yang tidak punya alat, tapi mungkin sekolah juga punya solusinya juga. Iya. Itu garis besarnya seperti itu. Jadi
perlu menambah ilmu lagi Bu ya. Kesibukan Ibu di rumah selama pandemi ini selain mengajar daring apalagi Bu? Kegiatan saya kalau di rumah dengar itu ada kolam ikan ada, iya. Karena saya ngajarnya 6 kelas itu ada yang satu hari itu 6 kelas langsung. Iya, seperti hari ini. Jadinya ada juga yang 1 kelas untuk MIA 4 itu 1 hari. Jadinya saya 1 minggu itu 2 kali tatap muka. Iya, 2 kali tatap muka untuk 1 minggu, sehingga waktu itu ada yang mungkin kalau saya menilai mungkin 2 hari aja cukup sudah selesai menilai pekerjaan siswa. Lalu 2 kali 4 hari, jadi 2 hari lagi yang kosong. 2 hari yang kosong tadi saya gunakan itu memelihara ikan di depan. Iya, depan itu. Jadi mungkin itu salah satu hikmahnya juga Bu ya, Ibu bisa ada yang bisa dibuat. Ya, jadi nggak hanya guru secara teori, mungkin nanti anak-anak bisa juga ke rumah Ibu ya, berkunjung bagaimana sih caranya memelihara ikan atau selain ikan apa Bu? Ya ikan aja, karena kalau sawah terlalu jauh ke sana bawa anak-anak. Iya, kalau nggak salah Ibu juga punya sawah kok. Iya, punya sawah. Ini mungkin 2 minggu lagi mau panen. 2 minggu. Iya, tapi itu kan ada orang yang bantu. Iya, dia katakanlah sedikit. Iya, tapi nggak beli beras itu. Iya. Jadi banyak sebenarnya Bu ya hikmah yang bisa diambil meskipun keadaan pandemi seperti ini. Kayak Ibu kan masih bisa melihara ikan. Sudah mulai 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Iya, karena awal kita ada pelajaran PKBU, saya mengajar mereka itu tentang budidaya. Iya, salah satu kami pada semester 2-nya budidaya ikan, sehingga mereka ada kelompok yang mereka budidaya ikan tuh langsung ke sini. Iya, pas kita ada perlombaan mau ulang tahun sekolah, ada yang buat pentol dari daging ikan patin waktu itu. Dari sini juga. Iya. Udah 4 tahun berarti ya. Iya, sudah 4 tahun. Ini mungkin anak-anak ada yang mau beli, bisa nggak Bu beli ikannya? Utamanya untuk konsumsi sendiri. Ya. Karena takut dengan keadaan sekarang, lebih baik ambil aja dari kolam aja itu ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kalau misalnya lumayan banyak, bisa aja nanti ya. Paling tidak persiapan untuk sendiri Bu ya, karena kalau sekarang keluar-keluar agak takut Bu ya. Apalagi yang seusia sudah tua nih lah. Kalau boleh tahu kelahiran berapa Bu? Nah ini anak-anak, kok kalau dilihat Ibu ini banyak sekali kerjaannya, selain guru bisa sambil budidaya ikan, sambil ke sawah juga. Kalau boleh tahu tahun berapa kelahirannya Bu? Ibu mah tahun tanggal 10 Oktober 1963. 1963. Tapi masih energik Bu ya. Mungkin harusnya anak-anak juga nyontohnya ke Ibu ini, walaupun di usia segitu ya Bu, tapi tetap masih energik, masih bisa. Ya, terima kasih Ril, beri semangat ke Ibu, karena Hairil ini juga murid saya dulu. Ya, jadinya saya bangga sekali punya murid yang boleh salah satu yang bisa mengajar Ibu. Iya, misalnya tolong ini pitik yang ini itu salah satu adalah Pak Hairil ini ya. Ya, alhamdulillah Bu, saya belajar tentang IT juga dari internet Bu. Iya. Kalau sejak sekolah SMA memang tertarik sih dengan IT, cuma hanya ke buku belajarnya. Kalau dulu kan jaringan internet masih 8G itu paling lancar. Kalau sekarang udah enak ya Bu, cepat. Apalagi ada IndiHome di rumah, artinya
bisa lebih pintar lagi anak-anak kalau mau mengakses. Tapi sayangnya Bu ya, ini selama saya ngajar, kan dulu saya TU tahun 2019 apa 18 ya saya lupa, mulai mengajar, sering meregokin anak-anak main sosmed, nggak fokus belajar. Nah, kalau Ibu pernah nggak meregokin anak-anak misalnya? Oh, pernah. Iya. Pernah ya. Mereka ketawa-ketawa sendiri. Iya. Lalu saya pelan-pelan ke belakang. Apa sih yang mereka ketawa sendiri? HP-nya di bawah. Lalu saya bilang, bolehlah Ibu melihat. Ya karena melihat mungkin muka saya yang sudah berusia itu ya. Lalu mereka kasih lain biologi yang ditonton. Ya, jadinya ada sesuatu, mereka ketawa sendiri. Mungkin di situ sejenis kan baru-baru apa? TikTok kah? Iya, TikTok. Iya, itu yang mereka. Instagram. Kalau Iya. TikTok saya sering lihat mereka joget-joget di kelas tuh, Bu. Iya, nah itu. Kalau TikTok itu, kalau Instagram story biasanya mereka Bu update. Iya. Dan harapannya sih anak-anak karena ini Bu ya, keadaan seperti ini harus belajar online, mudah-mudahan nanti anak-anak juga jiwa kreativitasnya meningkat, paling tidak di bidang IT dulu Bu ya. Mereka bisa menggunakan alat-alat itu memang benar-benar untuk sekolah, bukan hanya untuk bermain, bukan hanya untuk supaya lebih terkenal di internet itu ya. Tapi dengan adanya pelajaran IT ini, mereka lebih luas membuka wawasan mereka. Ya, tidak hanya belajar dari buku, tidak hanya belajar dari guru, tapi ada media yang sangat bagus. Beruntunglah kita adanya pandemi ini, tapi teknologi kita maju juga. Jadi kita itu terbantu, sangat terbantu kalau saya merasa itu. Ini juga Bu, saya mohon maaf mungkin kalimat saya juga kalau bahasa Inggrisnya tapuntal tapulilit. Iya. Karena saya juga baru belajar, apalagi di depan kamera sangat grogi Ibu ngomongnya. Apalagi berhadapan dengan Ibu sangat ini. Saya juga Rea, kalau saya itu bahasanya sering gaduh-gaduh. Iya. Terutama iya. Tapi enak kalau gaduh ya. Tapi kalau bahasanya mungkin ada yang mereka nggak tahu pakai bahasa Banjar, ada yang nggak tahu pakai bahasa Manyan. Tapi kadang-kadang bisa keplosan bahasa itu kita muncul. Iya. Mohon maaf aja ya kalau itu ada terjadi ya. Ya, jadi kita bahas apa lagi Bu? Mungkin nanti ini di-cut aja ya. Bingung juga. Nah, pengalaman Ibu selama mengajar di SMA, suka dukanya ada nggak? Sukanya ada juga, dukanya ada juga. Ya, sukanya kalau kita berbuat sesuatu itu dengan baik dan kita berniat baik, maka hasilnya baik juga. Ya, salah satunya awalnya saya itu tidak bersedia menjadi kepala perpustakaan. Tetapi dengan diberi motivasi oleh dulu Pak Samiarno, setelah itu Pak Budi. Lalu bilang Pak Budi, ini ada perlombaan perpustakaan di SMA 1 Dusun Tengah. Dan kita mengikuti dengan bantuan juga dari Bapak Ibu yang ada di SMA dan juga dari tata usahanya, semua komponen yang ada di sekolah itu membantu. Sehingga orang dari Jakarta datang menilai ke sekolah kita, lalu kita memperoleh ranking nomor 1 se-Kalimantan Tengah. Iya, itu tahun 2013. Iya. Lalu saya dikirim ke Jakarta. Iya. Dan walaupun saya pernah ke Jakarta, tapi itu kan lain arealnya. Iya. Nah, itu saya sangat bersyukur saya boleh bisa ke Jakarta mewakili dari sekolah. Iya. Nah, itu setelah itu ada lagi penghargaan dari kepala sekolahnya juga. Iya, ada saya simpan di situ. Selain dalam bentuk piagam juga ada
dalam bentuk benda itu ya. Saya simpan itu kenangan saya yang terindah waktu di SMA. Salah satu prestasi Ibu juga ya. Lalu yang apa? Dukanya. Iya. Dukanya ada siswa yang sangat sulit dicari. Ya, mereka beralasan yang tidak hadir dan sebagainya. Kalau dulu saya sering jadi wali kelas. Menjadi wali kelas itu harus mencari kalau anak-anak itu ada yang bolos, ada yang ya artinya tidak hadir ke sekolah, lalu dengan nilai yang di bawah standar. Nah, ini menyakitkan bagi seorang guru. Iya, karena maunya kita siswa itu dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan menjadi ada perkembangan ke masa depan mereka. Tapi itu tadi ada yang masih seperti itu sampai sekarang. Ini waktu pandemi ini ada yang harus digerak-gerakkan supaya mereka itu mengumpulkan tugasnya. Itu salah satu rasanya sesuatu yang kurang baik yang saya alami. Ya, kalau saya sih juga ngajar daring ini macam-macam. Ada yang masalah jaringan, ada basic kuota Pak, ngecat langsung Bu. Sebenarnya nggak bisa memaksakan juga Bu ya. Tapi kadang-kadang ada juga siswa yang emang menghindar kayaknya Bu ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah video ini ditayangkan, siswanya jadi sadar bahwa sebenarnya belajar itu sangat penting dan juga tidak membohongi gurunya Bu ya. Iya. Kalau yang pengalaman selama tatap muka juga Bu, gimana Bu? Menghadapi tatap muka bagus saja mereka tuh. Bagus. Iya. Yang kita tidak tatap muka ini awal-awal kemarin ada kami Zoom lah itu namanya. Zoom. Iya. Yeah. Ada yang tidak siap pakai baju yang apa? Iya. Mereka itu, tapi setelah sekarang sudah lumayan mereka siap dengan keadaan itu. Ini harus belajar karena diingatkan sebelumnya. Iya. Ya, tadi Ibu pernah mengajar PKWU, pernah ini ya. Bukan pernah, masih menjabat sebagai kepala perpustakaan. Kalau dilihat dari kelahiran Ibu, kalau nggak salah tahun 2023 ya Bu pensiunnya. 3 tahun berarti lagi. 3 tahun lagi. Iya, 3 tahun lagi. Ini bulan Oktober ini pas 57. 57 iya. tahun. Berarti di ujung-ujung ini saya berharap juga saya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan juga bisa membawa siswa kita itu menjadi siswa yang baik juga. Iya. Ya, banyak sih sebenarnya murid alumni SMA yang pernah diajari Ibu kan berprestasi di Bartim. Ya, harapannya juga semuanya juga berprestasi nanti Bu ya. Nah, rencana Ibu ini kalau sudah pensiun nanti apa Bu? Apa lanjut budidaya atau gimana? Saya itu ada 2. Satu budidaya ikan, yang kedua tanaman di sekeliling rumah. Hidroponik. Iya. Bisa hidroponik, ada tanaman-tanaman bunga. Iya, sudah mulai ada koleksi-koleksi tapi belum ditata dengan rapi. Ya, rencana itu. Walaupun di usia sekarang Bu ya tetap energik. Harusnya anak-anak juga bisa nyontoh Ibu ini. Karena masih bisa energik, bahkan punya pemikiran ke depan, visioner kalau nggak salah ya Bu istilahnya, visioner. Kayak awalnya kemarin kan di SMA Negeri 1 Dusun Tengah untuk PKWU Bu ya. Iya. Ibu kan kemarin penggeraknya kalau nggak salah ya. Apa istilahnya tuh Bu? Saya lupa Bu. Pioner. Pionernya. Ya, mohon maaf tadi kameranya mati, overheat Bu. Biasa kameranya masih ini. Kalau kita teruskan ini bisa sampai berapa jam ya Bu? Bisa sampai besok. Bisa sampai besok ya. Jadi kalau pengen lebih kenal lagi nanti bisa aja langsung silaturahmi tapi tetap pakai protokol Bu ya.
pakai masker, tetap jaga jarak. Nah, rumah ibu ini berada di mana, Bu? Kampung Baru, Ampah Kota. Kampung Baru, Ampah Kota. Ya, jadi kalau mau berkunjung silahkan, Bu ya. Tapi kalau mau belajar tadi, selain belajar biologi, entah itu belajar budidaya ikan, atau bahkan mau lihat sawah ibu, sambil belajar, boleh, Bu ya? Boleh. Ya, jadi sekian dulu obrolan hari ini. Semoga bermanfaat dan paling tidak kita ini, Bu, saya rencananya ini memperkenalkan guru-guru SMA. Makanya saya guru-guru saya ajak syuting, ayo ngobrol sekaligus memperkenalkan ke siswa. Karena ini tadi, Bu, pandemi. Siswa kita ada yang nggak kenal, cuma lihat foto mungkin tadi ya, atau video, atau pengen lebih tahu gimana sih ibunya kalau berbicara sehari-hari. Beda kan dengan berbicara materi pembelajaran. Nah, jadi itu untuk kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar biar saya lebih ini lagi ya. Makanya saya ngomong demi kebaikan. Demi kebaikan. Ya, tujuannya sih baik, Bu, biar siswa kita lebih kenal gurunya. Nggak jadi nutup lagi nih, Bu. Terlalu panjang lebar lagi ya. Jadi sekian dulu obrolan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, Bu ya. Kalau keluar rumah gunakan protokol kesehatan. Keluar seperlunya aja. Keluar seperlunya aja. Jangan diada-ada, Bu ya. Alasan macam-macam. Semoga kita tetap sehat. Amin, amin, amin. Moga ketemu di tahun baru nanti, Bu ya. Iya. Udah bisa pelajaran tatap muka. Bisa tatap muka. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Iya. Ya udah, nggak jadi nutup lagi nih, Bu. Iya. Ya udah, dadah. Langsung.